melakukan audit ya, proses audit, khususnya penerapan dari POJK, MRTI yang ada di bank. Jadi untuk yang di perbankan, baik itu bank skala nasional, bank pembangunan daerah maupun BPR itu sudah ada aturan dari POJK. Yaitu untuk yang bank umum itu adalah POJK nomor 38 tahun 2016 tentang penerapan manajemen risiko penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Jadi ini yang digunakan oleh bank-bank umum besar, kemudian bank-bank daerah atau BPD ya, Bank Pembangunan Daerah, kemudian untuk BPR ada sendiri POJK-nya. Kemudian dari POJK untuk perbankan ini muncullah SE, surat edaran OJK nomor 21 tahun 2017. Jadi setelah 1 tahun baru muncullah SE, surat edaran OJK tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Jadi turunan dari POJK ini adalah SOJK ini yang lebih rinci mengatur tentang klausel-klausel yang ada di POJK. Nah, sekarang mulai tahun 2021 ini POJK mengeluarkan nih karena penggunaan IT oleh lembaga jasa keuangan non-bank ini semakin masif dengan tingkat resiko yang cukup tinggi, maka POJK mengeluarkan belet atau ketentuan POJK nomor 21 tahun 2021. Baiklah, tidak berlama-lama saya coba share screen ya. Izin share screen. Ya, Pak, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Yani. Oke. Nah. Oke. Ini sudah ya tadi. Kemudian jadi materi hari ini yang kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah ringkasan. Mengapa saya keringkasan dulu karena biar apa ya? Biar kita punya gambaran utuh dulu nih. Maksudnya seperti apa sih ini POJK ini aturannya atau mungkin ininya ya. Yang penting-penting lah ya. Yang penting-penting apa sih yang menyesuaikan dengan keadaan yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah sistematikanya, sistematika dari POJK nomor 21 ini seperti apa, kemudian isinya baru kita akan menjelaskan satu persatu pasal per pasal, seperti itu. Oke, jadi latar belakang dan sasaran dari POJK MRTI Lembaga Jasa Keuangan Bank, yang pertama adalah perkembangan TI yang sangat cepat dan bersifat disruptif. Jadi ini kan semua perbankan itu sudah menggunakan IT ya. Jadi IT di perbankan, kemudian sekarang lembaga jasa keuangan non bank itu sudah sangat apa ya, masif ya penggunaan dari IT baik dari sisi operasional, kemudian untuk sistemnya sampai dari end to end-nya itu sudah menggunakan IT semua basisnya. Kemudian nah, penggunaan TI memiliki potensi risiko yang dapat merugikan lembaga jasa keuangan non bank dan konsumen. Dan ini sangat beresiko ya penggunaan TI ini, yaitu resiko dari keamanan, kebocoran data, dan sebagainya. Maka betul kemudian belum seluruh jenis LJKNB atau lembaga jasa keuangan bank itu memiliki pengaturan mengenai manajemen risiko dalam penggunaan TI. Jadi belum semuanya nih lembaga jasa keuangan non bank sudah membuat apa namanya ya pedoman standar kebijakan mengenai manajemen risiko dalam penggunaan TI. Kemudian keempat yaitu penerapan MRTI di lembaga jasa keuangan non bank perlu diharmonisasikan dengan ketentuan serupa di sektor perbankan. Karena semuanya adalah pengelola keuangan ya, jadi resikonya sangat tinggi. Maka POJK melihat itu perlu nih dibuat aturan untuk lembaga jasa keuangan non bank. Oke. Kemudian subjek pengaturan dari POJK MRTI ini siapa saja? Ini sangat luas. Kalau perbankan kan ya udah bank ya, tapi kalau untuk lembaga jasa keuangan non bank itu ternyata banyak. Dari pertama adalah perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi dibagi lagi nih. Ada perusahaan asuransi sendiri, ada perusahaan reasuransi, ada asuransi syariah, pialang asuransi, pialang reasuransi, perusahaan penilai kerogian asuransi, semuanya harus menerapkan POJK MRTI ini. Yang kedua adalah dana pensiun. Tiga adalah lembaga pembiayaan, ada perusahaan pembiayaannya sendiri, kemudian pembiayaan yang syariah, kemudian yang modal venture, kemudian modal venture syariah, kemudian perusahaan pembiayaan infrastruktur. Jadi ini untuk lembaga pembiayaan. Kemudian lembaga jasa keuangan lainnya. Pertama, pergadaian. Itu kena juga nih dari MRTI ini. Jadi siap-siap saja nanti untuk lembaga pergadaian. Kemudian lembaga penjamin. Ada perusahaan penjamin syariah, perusahaan penjamin ulang syariah. Kemudian penyelenggara, layanan meminjam uang berbasis TI atau pinjol ya, pinjaman online. Ini juga kena ini. Sudah mulai tahun depan harus sudah mengimplementasikan POJK MRTI ini. Kemudian ada lembaga pembiayaan ekspor, kemudian ada perusahaan pembiayaan
sekunder perumahan, terus badan penyelenggara jaminan sosial seperti BPJS TK, BPJS Kesehatan, ini juga harus menerapkan POJK MRT ini. Kemudian PT Permodalan Nasional Mandiri Persero juga sebagai subjek pengaturan POJK ini. Nah, apa saja sih sebenarnya dari ini ya POJK MRT 21 nomor 42 tahun 2021 ini? Yang pertama adalah kewajiban umum nih. Kewajiban umum dari lembaga jasa keuangan non-bank. Nah, yang pertama itu adalah kebijakan dan prosedur penggunaan TI. Jadi dari pihak lembaga jasa keuangan non-bank ini harus memiliki kebijakan dan prosedur penggunaan TI yang meliputi 8 aspek. Pertama adalah manajemen, kemudian pengembangan dan pengadaan, kemudian operasional teknologi informasi, kemudian ada jaringan komunikasi, kemudian ada pengamanan informasi, keenam ada rencana pemulihan bencana, ketujuh ada penggunaan pihak penyedia jasa TI, kedelapan adalah layanan keuangan elektronik nih. Ini khususnya bagi lembaga jasa keuangan non-bank yang menyelenggarakan layanan keuangan elektronik. Kemudian kewajiban umum yang kedua adalah memiliki rencana pemulihan bencana dan melakukan uji coba atas rencana pemulihan bencana terhadap seluruh aplikasi inti dan infrastruktur yang kritikal. Dan ini harus dilakukan secara berkala nih. Jadi harus memiliki rencana pemulihan bencana, dilakukan uji coba, dan dilakukan secara berkala. Apakah 1 tahun atau 1 tahun 2 kali, minimal 1 tahun sekali ya. Kemudian penyelenggaraan TI oleh LJKNB itu dapat dilakukan secara mandiri dan atau menggunakan pihak penyedia jasa TI. Ini seperti yang dilakukan oleh bank ya. Untuk core banking system, biasanya mereka belum memiliki. Nah, mereka menggunakan jasa pihak ketiga. Nah, tapi untuk aplikasi surrounding-nya, mereka biasanya sudah mampu membangun sendiri dan memelihara. Mereka sudah punya data center sendiri. Keempat adalah memenuhi permintaan OJK terkait rekam cadang dan pusat data. Jadi harus memiliki pusat data minimal, kemudian ada rekam cadangnya juga nih, backupnya. Kemudian LJKNB, nah, yang memiliki pusat data dan atau pusat pemulihan bencana wajib menempatkan sistem elektroniknya pada pusat data dan atau pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia. Nah, bisa di luar wilayah Indonesia, tapi ada ketentuannya tersendiri nanti. Dan ada prosedurnya juga. Kemudian, lokasi pusat data dengan pusat pemulihan bencana harus berbeda dengan memperhatikan faktor geografis. Ini juga yang perlu diperhatikan juga. Oke. Kemudian, nah, kewajiban khusus dari lembaga jasa keuangan non-bank yang pertama, ini kalau lembaga jasa keuangan non-bank ini memiliki total aset 1 triliun rupiah. Nah, itu harus memiliki komite pengarah teknologi informasi dengan susunan komite pengarah teknologi informasi ini ada 4 ya. Pertama adalah direktur yang membawakan satuan kerja penyelenggara TI, kemudian direktur atau pejabat yang membawakan fungsi manajemen risiko. Kemudian ada pejabat tertinggi yang membawakan satuan kerja penyelenggara TI, kemudian terakhir adalah pejabat tertinggi yang membawakan satuan kerja pengguna TI. Nah, kemudian kewajiban khususnya yang kedua adalah total aset 500 miliar rupiah nih. Nah, ini harus memiliki rekam cadang data aktivitas yang diproses menggunakan TI yang dilakukan secara berkala. Jadi ada backup ya, ada backup yang dilakukan secara berkala. Ini kalau total asetnya hanya mencapai 500 miliar, maaf. Kemudian jika total asetnya di antara 500 miliar sampai dengan 1 triliun, lembaga jasa keuangan bank ini harus memiliki pusat data. Dan kedua adalah melakukan rekam cadang data aktivitas yang diproses menggunakan TI yang dilakukan secara berkala. Nah, jika total asetnya lebih dari 1 triliun, maka harus memiliki satu adalah pusat data, yang kedua adalah pusat pemulihan bencananya. Jadi di pusat pemulihan bencana ini nanti ada prosedurnya juga, rencana pemulihan bencananya juga seperti apa. Nah, kemudian kapan sih sebenarnya POJK ini diberlakukan? Jadi yang pertama adalah POJK ini mulai berlaku sejak 17 Maret 2021 setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Bapak Yasona Laoly. Ini di berlakunya POJK ini, kemudian penerapan pada masing-masing lembaga jasa keuangan ini ada perbedaan. Yang pertama adalah 1 tahun bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis TI atau fintech atau pinjol. Ini harus tahun 2022 ini harus
menerapkan MRTI POJK nomor 4 tahun 2021. Kemudian LJKNB yang memiliki total aset lebih dari 1 triliun rupiah. Ini tahun depan sudah harus menerapkan MRTI ini. Jadi ini masih ada waktu nih untuk membuat ya seperti yang tadi saya sampaikan di depan, ada kebijakan, prosedurnya seperti apa, kemudian pembentukan komite pengarah TI dan seterusnya. Kemudian 2 tahun bagi LJKNB yang memiliki aset 500 miliar sampai dengan 1 triliun, dan 3 tahun bagi lembaga jasa keuangan non-bank yang memiliki aset sampai dengan 500 miliar rupiah. Ini ada perbedaan waktunya ya untuk penerapannya. Jadi perhitungan asetnya sesuai dengan pasal 8 ayat 4, di perhitungan total aset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan informasi total aset yang terdapat dalam laporan berkala terkini yang disampaikan kepada OJK. Itu sesuai dengan ketentuan peraturan OJK mengenai laporan bulanan dan atau penyelenggaraan usaha masing-masing LJKNB pada saat pemberlakuan POJK ini bagi LJKNB bersangkutan. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu nih kira-kira aset perusahaan Bapak Ibu berapa. Nah, nanti tahun keberapa ini Bapak Ibu harus menerapkan POJK 4 tahun 2021 ini. Nah, bentar ya. Nah, sistematika dari POJK nomor 4 tahun 2021 seperti apa? Yang pertama adalah ketentuan umum ya. Dia memuat ketentuan umum, kemudian ada ruang lingkup manajemen resiko teknologi informasi. Jadi ada di bab 3 sampai dengan bab 6, ini ruang lingkupnya. Yaitu pertama adalah pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Kemudian kecukupan, ini bab 4 ya, kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan TI. Bab 5, kecukupan proses manajemen risiko atas penggunaan TI. Bab 6, sistem pengendalian internal atas penggunaan TI. Bab 7, penyelenggaraan TI oleh LJKNB dan atau pihak penyedia jasa TI. Bab 8, tentang layanan keuangan elektronik. Bab 9, pengamanan kerahasiaan data pribadi konsumen. Jadi ini perbedaannya kalau dibanding dengan POJK 38 untuk bank, ini belum ada pengamanan kerahasiaan data pribadi konsumen. Jadi belum memuat. Tapi untuk yang POJK 4 2021 untuk LJKNB sudah memasukkan klausul atau perihal pengamanan kerahasiaan data pribadi konsumen. Bab ke-10 adalah pelaporan, kemudian bab 11 sampai 15 berisi pemeriksaan, ketentuan lain, penegakan kepatuhan, ketentuan peralihan, dan penutup. Nah, mari kita masuk ke bab 3 nih, mengupas isi dari POJK nomor 4 tahun 2021. Nah, pertama adalah bab 3 ya, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Nah, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris dari pasal 5, LJKNB wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari direksi, dewan komisaris, pejabat, dan komite pengarah TI. Ini untuk komite pengarah TI, untuk khususnya untuk LJKNB dengan aset lebih dari 1 triliun, pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Jadi nanti dari struktur organisasinya sudah memasukkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dari direksi, dewan komisaris, pejabat, dan komite pengarah TI, khususnya untuk penggunaan teknologi informasinya. Kemudian pasal 6, khusus untuk direksi, seperti apa sih direksi wewenang dan tanggung jawabnya? 1, menetapkan rencana pengembangan TI dan kebijakan LJKNB terkait penggunaan TI. Terus menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan TI. Terus memastikan TI yang digunakan dapat mendukung perkembangan usaha LJKNB, kecukupan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan sistem pengelolaan pengamanan informasi, kemudian penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan TI, kebijakan dan prosedur TI diterapkan secara efektif, kemudian terdapat sistem pengukuran kinerja proses penyelenggaraan TI. Jadi ini wewenang dan tugas dari direksi ya. Kemudian Dewan Komisaris, pasal 7, melakukan evaluasi, mengarahkan dan memantau rencana pengembangan TI dan kebijakannya. Kemudian mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas penetapan manajemen risiko dalam penggunaan TI. Kemudian pasal 8, Komite Pengarah TI,
Nah, ini adalah rencana pengembangan TI sejalan dengan kegiatan usaha LJKNP, memastikan ya rencana pengembangannya sejalan. Kemudian perumusan kebijakan dan prosedur TI, kesesuaian proyek TI yang disetujui dengan rencana pengembangan TI yang disetujui, kesesuaian pelaksanaan proyek TI dengan proyek TI yang disetujui, kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha. Jadi ini harus sejalan, memastikan ya, komite pengarah harus memastikan antara rencana pengembangan perusahaan dengan master plan-nya TI. Kemudian efektivitas mitigasi risiko atas investasi LJKNP pada sektor teknologi informasi. Jadi setiap investasi harus dilakukan proses manajemen risikonya ya, analisis manajemen risikonya sehingga sudah bisa dimitigasi risiko-risiko yang akan muncul. Kemudian pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi. Kemudian upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja, pengguna, dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu. Kemudian kecukupan dan alokasi sumber daya TI, dan terakhir adalah informasi yang dimiliki LJKNP. Inilah tugas dan wewenang dari masing-masing direksi dan dewan komisaris serta komite pengarah. Kemudian bab 4, kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan TI. Nah, bab 4 ini dari pasal 9 ya. Pasal 9 ayat 1, kebijakan dan prosedur penggunaan TI. Nah, kebijakan dan prosedur penggunaan TI itu meliputi apa saja? Seperti yang tadi kami sampaikan di depan, ada 8 kebijakan dan prosedur. Yang pertama adalah manajemen, kemudian pengembangan dan pengadaan, bagaimana kebijakannya, prosedur dari pengembangan dan pengadaan, SOP pengembangan aplikasi, dan sebagainya. Kemudian 3 adalah operasional teknologi informasi, termasuk ada pusat data di sini juga, bagaimana operasionalnya. Kemudian jaringan komunikasi, bagaimana jaringan komunikasi yang aman, kemudian ketersediaan yang tinggi dengan redundansi, dan sebagainya. Kemudian pengamanan informasi, meliputi pengamanan akses fisik, akses logik kepada sistem, kepada pusat data, kemudian rencana pemulihan bencana, jadi harus memiliki kebijakan dan prosedur tentang rencana pemulihan bencana, kemudian implementasinya seperti apa. Yang di dalamnya di sini dari rencana pemulihan bencana ini ada business impact analysis, kemudian ada risk assessment dan DRP, disaster recovery plan, dan simulasi untuk pelaksanaannya. Kemudian penggunaan pihak penyedia jasa TI. Ini bagaimana kebijakan dan prosedurnya, termasuk nanti klausal-klausalnya seperti apa, terus mitigasi resikonya bagaimana, ini di sini. Di ke-7. Ke-8 adalah layanan keuangan elektronik bagi LJKNP yang menyelenggarakan layanan keuangan elektronik seperti pinjam meminjam, seperti itu harus diatur kebijakan dan prosedurnya tentang layanan keuangan elektronik, bagaimana perlindungan nasabahnya, bagaimana prosedur untuk pengamanan aplikasinya, seperti itu. Kemudian di sini, jadi dari pasal 9.1 ini adalah kebijakan prosedurnya. Di pasal 4 itu menetapkan limit risiko yang dapat ditoleransi, sehingga di sini setiap kebijakan prosedur ini ada limit risikonya yang dapat ditoleransi. Kemudian kaji ulang dan penginian secara berkala. Jadi kebijakan dan prosedur penggunaan TI ini 8 cakupannya ini harus dilakukan proses kaji ulang dan penginian. Jangan sampai ini kebijakan dan prosedur penggunaan TI ini tahun 2016 nih, belum diupdate lagi nih, padahal perkembangannya sudah cukup pesat. Nah, ini harus segera diupdate. Kemudian menetapkan jangka waktu kaji ulang dan penginian secara tertulis. Jadi kaji ulang dan penginian dari kebijakan dan prosedur penggunaan TI ada 8 ini harus ditulis di dalam panduan kebijakannya. Kemudian harus dilakukan proses identifikasi, pengukuran, dan penilaian dan pemantauan risiko penggunaan TI. Jadi basisnya kalau adalah manajemen risiko, maka memang harus dilakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan TI-nya. Seperti itu. Kemudian bab 5 terkait dengan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko penggunaan TI. Nah, yang pertama adalah ada 1, 2, 3, 4 ya. Pertama adalah pengendalian pengembangan TI, dari proses pengembangan TI dulu. Kemudian jaringan komunikasinya seperti apa, pengamanannya. Kemudian rencana pemulihan bencananya. Terakhir adalah pengamanan informasinya. Pertama adalah pengendalian pengembangan TI, ini dimulai dari awal nih.
untuk pengembangan sistem ya, sistem aplikasi ini harus diidentifikasi, diukur dan dikendalikan serta dipantau resikonya. Yang pertama adalah metodologi dan prosedur pengembangan dan pengadaan TI ini. Ini harus ada nih, kebijakan dan prosedurnya harus ada, jelas. Kemudian manajemen proyek, harus diimplementasikan nih manajemen proyeknya. Kemudian adanya uji coba secara memadai, ada UAT, ada SIT, System Integration Test, seperti itu. Ada penetration testing, kemudian dokumentasi atas pengembangan, pengadaan, dan pemeliharaan. Jadi harus dokumentasinya lengkap. Dari proses pengembangan, ada BRD, ada FSD, seperti itu ya. Kemudian dari pengadaan juga ada dokumen-dokumen pengadaannya, SPK-nya, surat perintah kerjanya, kemudian perjanjiannya, dan sebagainya. Kemudian pemeliharaan, juga dalam proses pemeliharaan dengan pihak ketiga juga harus jelas surat perjanjiannya. Kemudian sistem TI, kemudian ada manajemen perubahan sistem TI ini. Bagaimana proses dalam pengembangan ini ada manajemen perubahan, manajemennya seperti apa. Ini juga harus ada pedomannya juga. Kemudian sistem TI LJKNP mampu menampilkan kembali informasi secara utuh jika terjadi crash dan sebagainya. Ini sistemnya harus bisa mengembalikan informasi secara utuh. Kemudian pembuatan perjanjian tertulis atas perangkat lunak. Jika menggunakan software lisensi, itu juga harus ada pembuatan perjanjian tertulis. Kemudian terkait dengan jaringan komunikasi, karena sekarang kan basisnya internet ya, basisnya internet atau mungkin untuk aplikasi sistem yang hanya diakses di intranet, itu pun harus dipastikan aman. Jadi kan kalau misalnya menggunakan pusat data pihak ketiga yang di luar kantor, itu harus ada jaringan juga, jaringan komunikasi. Maka untuk jaringan komunikasi ini menerapkan 3 prinsip, yaitu prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Jadi kerahasiaannya misalnya bahwa transfer datanya itu terenkripsi. Nah, seperti itu, menggunakan VPN. Terus ketersediaan harus redundan, dua jalur. Jika satu jalur yang rusak, maka masih ada jalur yang lainnya. Integritas, nah bagaimana memastikan data yang dikirim dari sumber sampai ke tujuan itu adalah data yang valid. Nah, seperti itu. Kemudian pasal 16 mengenai rencana pemulihan bencana. Jadi LJKNP ini harus memiliki rencana pemulihan bencana. Kemudian rencana pemulihan bencana ini tidak semata-mata dokumen saja, tetapi harus dapat dilaksanakan secara efektif juga. Kemudian pelaksanaannya uji coba ini terhadap seluruh aplikasi inti dan infrastruktur yang kritikal. Jadi harus didefinisikan dulu melalui business impact analysis, aplikasi-aplikasi inti dan infrastruktur yang kritikal itu mana saja. Kemudian dokumen rencana pemulihan bencana ini harus dikaji ulang, direview. Nah, setelah dari proses uji coba, kemudian nanti simulasi, ini dilakukan proses review, kaji ulang. Kemudian menetapkan jangka waktu uji coba dan kaji ulang dalam kebijakan tertulis. Jadi harus tertulis nih, ada jelas nih bahwa proses kaji ulang waktu uji coba ini dilakukan dalam setahun atau 2 tahun sekali, seperti itu. Kemudian pasal 17 terkait dengan pengaman informasi, yaitu pertama adalah informasi harus terjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan secara efektif dan efisien. Meliputi aspek teknologi nih, pengamanan dari teknologi seperti apa, sumber daya manusianya bagaimana, dan proses dalam penggunaan TI. Jadi setiap sistem itu harus dikaji ulang, identifikasi resiko-resikonya, yaitu resiko dari sisi teknologinya bagaimana, resiko dari sumber daya manusia seperti apa, misalnya terjadinya fraud dan sebagainya, dan proses dalam penggunaan TI-nya. Kemudian diterapkan berdasar hasil penilaian terhadap risiko pada informasi yang dimiliki LJKNP. Jadi harus kerjasama juga ya dengan bagian manajemen risiko. Kemudian ketersediaan manajemen penanganan insiden dalam pengamanan informasi. Jadi harus ada dokumen kebijakan mengenai manajemen insiden dalam pengamanan informasi. Nah, bab 6 yaitu sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi. Yang pertama adalah ada 3 ya, sistem pengendalian internal pasal 18, kemudian ketersediaan jejak audit dan audit internal pasal 19, dan pedoman audit internal pasal 20. Sistem pengendalian internal pasal 18 berisi adalah pengawasan oleh manajemen, kemudian identifikasi dan penilaian risiko, kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi. Jadi harus jelas ya, pengendalian dan pemisahan fungsi-fungsinya harus jelas. Jadi nanti kalau di
data center itu harus jelas, fungsi dari sistem administrator, database administrator, librarian itu harus dipisah dengan tugas dan wewenang masing-masing. Kemudian sistem informasi, sistem akuntansi, dan sistem komunikasi harus didukung oleh teknologi, sumber daya manusia, dan struktur organisasi. Jadi harus jelas nih struktur organisasinya, tugas wewenangnya seperti apa, kemudian bagaimana ininya ya untuk upgrade dari skill dari sumber daya manusianya seperti apa. Kemudian kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan yang dilakukan oleh satuan kerja, penyelenggara dan pengguna TI, kemudian satuan kerja atau fungsi yang membawakan audit internal dan pihak lain. Jadi harus selalu dilakukan proses pemantauan dan koreksi ya. Kemudian ketersediaan jejak audit dan audit internal. Jadi yang pertama adalah wajib memastikan ketersediaan jejak audit atas seluruh kegiatan penyelenggaraan teknologi informasi untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi pengujian dan pemeriksaan lain dalam rangka pelaksanaan fungsi audit internal. Jadi jejak audit ini atau audit trail ini di masing-masing aplikasi ini sebenarnya harus sudah ada ya log aktivitasnya. Sehingga jika nanti ada sengketa dan sebagainya ini bisa menjadi bukti ya, evidence ya. Kemudian pelaksanaan fungsi audit internal dapat dilakukan oleh audit eksternal atau audit internal grup LJKNP. Jadi kalau yang grup perusahaan grup ya itu bisa dilakukan oleh audit internal dari grup. Atau jika memang belum bisa mengundang dari auditor eksternal untuk melakukan proses audit. Kemudian pelaksanaan audit internal secara berkala dan jangka waktu pelaksanaan dimuat dalam kebijakan secara tertulis. Jadi saya bold ini ya. Secara berkala dan jangka waktu yang dimasukkan dalam kebijakan secara tertulis. Nah, pedoman audit internal pasal 20. Pertama adalah LJKNP memiliki pedoman audit internal atas penggunaan TI yang diselenggarakan oleh LJKNP sendiri atau pihak penyedia jasa TI. Kemudian melakukan kaji ulang atas fungsi audit internal secara berkala, kemudian menetapkan jangka waktu kaji ulang dalam kebijakan secara tertulis. Cukup jelas ya. Kemudian bab 7, penyelenggaraan teknologi informasi oleh LJKNP dan atau pihak penyedia jasa TI. Jadi ini bagaimana penyelenggaraan TI oleh LJKNP itu dilakukan sendiri atau menggunakan pihak ketiga. Jadi ada 4 pasal. Di sini adalah penyelenggaraan TI oleh LJKNP oleh pihak penyedia jasa TI. Nah, jadi di sini pasal 21 ini dilakukan secara mandiri sendiri atau menggunakan pihak penyedia jasa TI. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau di perbankan daerah itu untuk core banking sistemnya menggunakan pihak ketiga, untuk surrounding dan aplikasi lainnya dikembangkan sendiri. Jadi ini dan ataunya ini adalah hybrid ya, penggunanya ada kolaborasi. Kemudian ketentuan jika dilakukan oleh pihak penyedia jasa TI. Nah, jika dilakukan menggunakan pihak ketiga penyedia jasa TI, nanti ada ketentuan sendiri nih di belakang ya, setelah slide ini. Kemudian terkait dengan rekam cadang data aktivitas pasal 22. Nah, LJKNP dengan total aset sampai dengan 500 miliar wajib melakukan rekam cadang data aktivitas. Jadi harus ada punya backup ya. Kemudian yang dilakukan secara berkala. Kemudian LJKNP dengan total aset lebih dari 500 miliar sampai dengan 1 triliun yaitu wajib memiliki pusat data, kemudian melakukan rekam cadang data aktivitas secara berkala. Kemudian menetapkan jangka waktu rekam cadang aktivitas dalam kebijakan tertulis. Kemudian pasal 23 terkait dengan penempatan sistem elektronik pada pusat data dan atau pusat pemulihan bencana. Pertama adalah pusat data dan atau pusat pemulihan bencana LJKNP wajib di wilayah Indonesia. Kemudian lokasi pusat data harus berbeda nih dengan pusat pemulihan bencana dengan memperhatikan faktor-faktor geografis dan ketersediaan dari listrik, transportasi, dan sebagainya. Kemudian ketentuan tentang penempatan pusat data dan atau pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia ini ada di pasal 23. Ini untuk yang cloud, terutama ya, yang basisnya cloud ini, kalau belum ada yang di Indonesia, ya harus milih cloud yang di Indonesia. Seperti itu. Kemudian penyelenggaraan pemrosesan transaksi berbasis teknologi informasi oleh penyedia jasa. Pertama adalah penyelenggaraan pemrosesan transaksi berbasis TI di wilayah Indonesia, yaitu proses transaksinya berbasis TI di wilayah Indonesia. Kemudian pemrosesan transaksi berbasis TI dapat dilakukan oleh pihak penyedia jasa di wilayah Indonesia. Kemudian rencana pengembangan TI LJKNP wajib memuat penggunaan pihak penyedia jasa TI dalam penyelenggaraan pusat data, pusat pemulihan bencana, dan atau pemrosesan transaksi berbasis TI.
Jadi pengembangan TI dengan menggunakan pihak ketiga ini harus dimuat nih rencana pengembangannya. Nah, realisasi rencana ini sebagai bagian dari laporan realisasi rencana bisnis bagi LJKNB yang wajib menyampaikan laporan realisasi bisnis kepada OJK. Jadi ini harus dilaporkan nih. Kalau menggunakan pihak ketiga terkait dengan pusat data, pusat pemulihan bencana, dan atau pemrosesan transaksi berbasis TI. Ini harus dilaporkan ke OJK. Nah ini terkait dengan penyelenggaraan TI LJKNB oleh pihak penyedia jasa TI menggunakan pihak ketiga. Yang pertama, penyelenggaraan TI dapat lewat secara mandiri sendiri dan atau menggunakan pihak penyedia jasa TI. Jika dilakukan oleh pihak penyedia jasa TI, wajib satu, bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko. Kemudian tetap memiliki ya satuan kerja penyelenggara TI. Kemudian melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan LJKNB yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa TI. Kemudian harus dilakukan proses analisis biaya dan manfaat untuk penyedia jasanya. Kemudian dilakukan proses pemantauan dan evaluasi keandalan pihak penyedia jasa TI secara berkala. Kemudian memberikan akses kepada auditor internal, eksternal, dan auditor internal grup LJKNB dan atau OJK untuk memperoleh data dan informasi setiap kali dibutuhkan. Jadi di sini ya, perjanjian dengan pihak ketiga jika menggunakan LJKNB, jika menggunakan TI penyelenggara TI dengan pihak ketiga, itu harus memberikan klausul mengenai perihal pemberian akses ya kepada auditor internal, audit eksternal, audit internal, grup LJKNB dan atau OJK pada surat perjanjian kerjanya. Kemudian memberikan akses kepada OJK terhadap pangkalan data secara tepat waktu. Ini juga diperlukan ya dari OJK. Kemudian memastikan pihak penyedia CTI. Nah, ini memiliki tenaga ahli dengan didukung oleh sertifikat keahlian secara akademis dan atau profesional, kemudian menerapkan prinsip pengendalian TI yang dibuktikan dengan hasil audit pihak independen, terus kemudian menyediakan akses bagi auditor internal, audit eksternal, audit internal grup LJKNB, OJK, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian empat, menjaga keamanan seluruh informasi termasuk rahasia LJKNB dan data pribadi konsumen sebagai pihak terafiliasi. Jadi ini dibuktikan dengan nantinya NDA ya. Jika bekerjasama dengan pihak ketiga itu nanti harus ada NDA. Baik dengan NDA antar perusahaan, kemudian jika melibatkan ada personil atau tenaga ahli atau engineering juga harus ada NDA-nya. Kemudian non-disclosure agreement ya. Kemudian kelima adalah hanya dapat melakukan pengalihan sebagian kegiatan berdasarkan persetujuan LJKNB dengan dibutuhkan dengan dokumen tertulis. Jika ada insiden dan sebagainya pada pihak ketiga, terus akan dilakukan proses pengalihan, ini harus ada persetujuan dari LJKNB dulu. Kemudian dari pihak ketiga ini melaporkan ke LJKNB jika setiap terjadi kejadian kritis. Nah ini juga harus dituangkan dalam perjanjian kerja ya. Kemudian menyediakan rencana pemulihan bencana yang teruji dan memadai. Jadi pihak ketiga ini, misalnya nih core banking system, ini pihak ketiga juga menyediakan rencana pemulihan bencana yang teruji dan memadai. Dan setiap pengujian itu melibatkan dari pihak LJKNB untuk memantau proses pemulihan bencananya. Kemudian pihak ketiga tersebut adalah bersedia untuk adanya kemungkinan penghentian perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Kemudian memenuhi tingkat layanan sesuai dengan SLA yang sudah disepakati, kemudian memiliki standar prosedur operasional yang jelas dan terukur. Ini harus lebih jeli ya dari pihak LJKNB jika akan melakukan sesama dengan pihak ketiga, jadi harus ada pihak ketiga harus juga memiliki standar prosedur operasional yang jelas dan terukur, SLA-nya terukur juga, seperti itu. Nah, terkait dengan layanan keuangan elektronik. Yang pertama adalah pemenuhan ketentuan OJK, pasal 27. LJKNB yang menyelenggarakan layanan keuangan elektronik wajib memenuhi ketentuan OJK dan atau otoritas lain yang terkait. Jadi harus memenuhi ya LJKNB jika menyelenggarakan layanan keuangan elektronik. Kemudian
rencana penerbitan produk layanan keuangan elektronik. Jadi jika akan menerbitkan produk layanan keuangan elektronik, LJKNP mempunyai kewajiban memuat rencana penerbitan produk layanan keuangan elektronik dalam rencana bisnis LJKNP. Nah, khususnya ini ya, bagi LJKNP yang wajib menyampaikan rencana bisnis pada OJK. Jadi tidak bisa di tengah tahun nih, tiba-tiba ada muncul ide langsung dibuat produk keuangan elektronik yang produk tersebut belum ada di rencana penerbitan produk atau di ini ya rencana bisnis itu belum ada. Ini tidak bisa. Ini harus direncanakan dulu, direncana, kemudian implementasi di tahun kemudian atau tahun berjalan. Jadi tidak bisa tiba-tiba ada ide langsung diimplementasikan. Kalau di rencana bisnis belum ada ya nggak bisa, nanti jadi temuan nih. Kemudian pasal 29 terkait dengan layanan keuangan elektronik itu harus menjaga prinsip-prinsip adalah pertama kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, tidak dapat diingkari, kemudian pengendalian otorisasi dalam sistem, pangkalan data, dan aplikasinya, kemudian pemisahan tugas dan tanggung jawab, kemudian adanya pemeliharaan jejak audit. Jadi ketika menerbitkan layanan keuangan elektronik, itu aplikasinya, kalau sekarang basisnya banyak yang mobile ya, itu harus dipastikan bagaimana aplikasi tersebut mampu menjaga kerahasiaan dari si pengguna, entah itu transaksinya, datanya, dan sebagainya. Itu misalnya dengan penerapan enkripsi ya, pertama. Yang kedua, integritas, bagaimana datanya itu yang dikirim dan diterima itu sama, valid. Ketersediaan, nah bagaimana sistem ini ketersediaannya bagaimana, jaringannya ketersediaannya bagaimana, adanya redundansi jaringan, kemudian adanya DRC dan sebagainya. Keaslian, bagaimana memastikan nih pengguna transaksi yang melakukan transaksi adalah asli dari nasabah, misalnya seperti itu. Yaitu misalnya dengan penggunaan PIN challenge, misalnya seperti itu. Jadi setelah login, nanti setiap transaksi adanya muncul PIN challenge dan sebagainya. Kemudian tidak dapat diingkari, jadi harus log transaksinya, aktivitasnya itu disimpan di dalam sistem sehingga jika ada permasalahan hukum di kemudian hari ini dapat ditampilkan lah untuk transaksi dari nasabah tersebut. Kemudian pengendalian otorisasi dalam sistem, bagaimana hak aksesnya, otorisasinya, autentikasinya seperti apa sistem. Kemudian kepangkalan data, siapa yang berhak mengakses pangkalan data tersebut, bagaimana klasifikasi data-datanya, data rahasia bagaimana treatmentnya dan sebagainya, ini di pangkalan data. Dan kepada aplikasinya, bagaimana itu tadi akses ke aplikasinya, kemudian adanya log, audit trail dan sebagainya. Kemudian pemisahan tugas dan tanggung jawab. Jadi di SOP harus sudah ditegaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing stakeholder yang terlibat dalam layanan keuangan elektronik, dari TI, kemudian dari bagian pemasaran, kemudian dari bagian call center dan sebagainya, itu harus jelas tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian pemeliharaan jejak audit di aplikasinya, jejak audit di pangkalan datanya, kemudian jejak audit di jaringannya, di routernya, kemudian di firewall dan sebagainya. Ini juga harus dipelihara jejak audit. Dan juga untuk memastikan jejak audit, informasi jejak audit itu adalah valid, maka diperlukan sinkronisasi waktu nih antar sistem atau antar perangkat jaringan, aplikasi, server dan sebagainya, sinkronisasi waktunya juga harus disamakan seperti itu. Nah, kemudian ini bab 9 terkait dengan pengamanan kerahasiaan data pribadi konsumen. Nah, pasal 30 dalam menyelenggarakan TI, LJKNP wajib menjamin 1. Perolehan, pengolahan, penggunaan dan penyimpanan, pembaruan dan atau pengungkapan data pribadi konsumen dilakukan berdasarkan persetujuan konsumen yang bersangkutan. Jadi harus ada ini ya, harus ada persetujuan dulu dengan konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan penggunaan atau pengungkapan data pribadi konsumen sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada konsumen pada saat perolehan data. Jadi kalau konsumen menggunakan data pribadinya pada saat mengisi form, itu hanya ditujukan untuk proses registrasi atau pendaftaran dari asuransi. Tapi pihak asuransi tidak bisa nih mengungkapkan data pribadi konsumen untuk kegiatan atau tujuan-tujuan lain tanpa persetujuan dari konsumen tersebut. Kemudian terkait bab 10, yaitu terkait dengan pelaporan.
Pertama, pasal 31, LJKNP wajib melaporkan kejadian kritis, penyalahgunaan dan atau kejahatan dalam penyelenggaraan TI yang dapat dan atau telah mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan atau mengganggu kelancaran operasional LJKNP. Jadi segera nih, jika misalnya terjadi breach, data breach ya, seperti beberapa kasus di Indonesia ya, terkait dengan penguapan data pribadi, LJKNP ini wajib melaporkan kejadian krisis tersebut ke OJK. Nah, berapa waktu sih? Laporan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 5 hari kerja. Jadi setelah adanya breach, setelah ditemukan, ini segera dalam waktu maksimal 5 hari harus segera melapor kepada OJK jika terjadi adanya kejadian kritis. Apakah itu penguapan data pribadi nasabah atau itu misalnya terjadi kerusakan pada pusat data dan pusat pemulihan bencana dan lain-lainnya yang mengganggu operasional dari LJKNP tersebut. Bab 11 tentang pemeriksaan. Pasal 32, OJK dapat melakukan pemeriksaan atau meminta LJKNP untuk melakukan audit terhadap seluruh aspek terkait penggunaan TI. Jadi jika dirasa, OJK dapat nih melakukan pemeriksaan atau meminta LJKNP untuk melakukan audit. Kemudian LJKNP wajib menyediakan akses kepada OJK untuk dapat melakukan pemeriksaan pada seluruh aspek terkait penyelenggaraan TI yang diselenggarakan sendiri dan atau pihak penyedia jasa TI. Diperiksa oleh OJK bisa meminta sendiri LJKNP untuk melakukan audit, atau OJK sendiri yang turun langsung untuk melakukan proses audit TI. Nah, bab 12 mengenai ketentuan lain-lain. Ini ketentuan lain-lain mengenai pasal 33 ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan TI oleh LJKNP ditetapkan oleh OJK. Ya, demikian Bapak Ibu untuk sosialisasi ya untuk awal ini tentang POJK nomor 4 tahun 2021. Demikian Mas Aji. Saya serahkan kembali.